What do you want? Thanks. Cerita akan berfokus kepada seorang penyanyi lady rocker yang bernama Lady Di alias Diana. Ini orangnya. Diana adalah seorang penyanyi pendatang baru yang sedang naik daun. Suatu malam, Diana sedang berkaca dan melihat ada yang salah. Dia merasa wajahnya agak terlihat tua. Langley alias Teddy, ini orangnya. Teddy adalah manajer Diana. Mereka sedang membicarakan tentang rencana konser amal untuk para tunawisma. Teddy mengatakan bahwa konser amal tersebut akan membuat Diana menjadi diperhitungkan dan menambah popularitasnya di dunia musik. Diana akan melakukan konser amal untuk para tunawisma pada Jumat malam. Awalnya, Teddy tidak setuju dengan ide Diana, karena konser amal tunawisma tidak cukup untuk menutupi semua biaya operasional. Namun, Teddy tidak bisa berbuat apa-apa, karena Diana tetap bersikeras, dan Dianalah yang membayar Teddy. Di toko Curious Goods, Jack, Mickey, dan Ryan sedang memeriksa berkas. Tidak lama kemudian, datang teman lama Jack yang bernama Birdie alias Pipit. Ini orangnya. Pipit adalah pekerja sosial yang bertugas mengidentifikasi mayat pembunuhan. Pipit bersahabat baik dengan Jack. Pipit sedang mencari temannya yang berusia 70 tahun yang hilang secara misterius. Teman Pipit tersebut bernama Sarah. Mereka sedang mengobrol. Pipit kemudian menceritakan bahwa dia tidak bisa tidur karena semalam mengidentifikasi lagi mayat tunawisma korban pembunuhan di taman. Ini adalah mayat tunawisma kelima yang ditangani Pipit. Semuanya sama. Mayat tersebut tewas kehabisan napas setelah lehernya tercekik sebuah tali. Jack merasa ada yang aneh dengan rentetan pembunuhan tersebut, dan menduga ada barang kutukan Lewis Van Dredy berada di balik semua itu. Ryan dan Mickey kemudian mendatangi ruang jenazah mayat pembunuhan tadi dan bertemu dengan detektif yang menangani kasus pembunuhan para tunawisma tersebut. Namun detektif tersebut kurang memperdulikan kasus pembunuhan di mana apabila korbannya tunawisma. Pada saat mereka berbincang, dokter menemukan sesuatu yang aneh. Di leher jenazah tersebut terdapat bekas warna hijau seperti daun. Ryan menemukan seutas daun di bawah jenazah tunawisma tersebut. Detektif tersebut kemudian mengusir Ryan dan Mickey. Yeah, thanks a lot. Jack memeriksa daun tersebut dan menemukan sebuah petunjuk di buku. Daun tersebut sama dengan yang ada di buku, yaitu daun Ivy penukar. Daun Ivy adalah sebuah tanaman iblis di Irlandia pada abad 13-an. Ryan kemudian menanyakan apa fungsi dari daun Ivy tersebut. Jack mengatakan bahwa daun Ivy tersebut bisa menukar apa saja sesuai dengan yang diinginkan pemiliknya. Tanaman Ivy sudah habis dibakar dan tidak pernah ada lagi. Jack kemudian memeriksa di buku penjualan dan menemukan sebuah cangkir teh dengan lukisan daun Ivy dan terjual kepada Eddie Barrell. Mereka masih belum mengetahui apa fungsi dari cangkir teh tersebut. Ryan dan Mickey kemudian pergi ke alamat Eddie Barrell. Mereka menemukan sebuah rumah kosong
yang tampak angker karena sudah lama tidak berpenghuni. Let's not go in. Why? Don't let your man. Mereka memeriksa rumah tersebut dari semua sudut. Hingga akhirnya Ryan tidak sengaja menekan sebuah tuas. Dan tiba-tiba Guess they don't have to call him. mereka menemukan kerangka Eddie Barrel yang sudah lama meninggal. Persiapan konser amal Diana akan dimulai. Dia melihat ke cermin dan melihat wajahnya mulai menua. Diana kemudian pergi. Teddy, manajer Diana, penasaran kenapa Diana bersikap seperti itu. Teddy kemudian melihat seorang anak tunawisma yang sedang mencuri makanan yang bernama Christine. Ini anaknya. Teddy kemudian memberi Christine sepotong roti. Christine senang dan kemudian memeluk Teddy. Dia kemudian pergi meninggalkan Teddy. Teddy baru menyadari bahwa dompetnya dicuri oleh si anak tunawisma tersebut. My wallet. Di salah satu sudut taman, tampak seorang laki-laki tunawisma sedang duduk di sebuah kursi. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita berjubah yang menawarinya teh hangat. Wanita berjubah tersebut kemudian mengeluarkan sebuah cangkir yang berlukiskan daun ifai. Inilah cangkir maut tersebut. Tiba-tiba muncul Christine yang juga meminta teh dari wanita berjubah tersebut. Wanita berjubah tersebut kemudian mengatakan bahwa minuman ini hanya untuk orang dewasa. Christine kemudian melihat dan tertarik dengan gelang yang dipakai wanita berjubah tersebut. Wanita berjubah tersebut kemudian memberikan gelangnya asalkan Christine segera pergi. Christine kemudian pergi meninggalkan mereka. Wanita berjubah tersebut kemudian memberikan cangkirnya kepada laki-laki tunawisma. Laki-laki tunawisma tersebut tanpa curiga meminum teh di cangkir. Dan tiba-tiba kembali keluar daun menjalar dari cangkir maut tersebut dan mencekik leher tunawisma itu hingga tewas. Ternyata wanita berjubah misterius selama ini adalah Diana, sang Lady Rocker. Keesokan harinya, kembali ditemukan jenazah tunawisma dengan luka tercekik di taman. Jack, Mickey, dan Pipit melihat langsung evakuasi jenazah. Pipit lega karena jenazah tersebut bukan jenazah Sarah, temannya yang hilang. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba datang Christine yang meminta makanan kepada mereka. Christine melihat peristiwa pembunuhan tadi malam. Mickey mendekati Christine dan mencoba menolongnya. Pipit kaget melihat Christine memakai sebuah gelang emas. Pipit mengenali gelang itu. Gelang itu adalah milik dari Sarah, temannya yang hilang. Mickey kemudian menanyakan kepada Pipit apa hubungannya Sarah dan Eddie Barrel, pemilik cangkir daun ifai. Ternyata Sarah adalah saudara Eddie Barrel. Mereka kemudian menanyakan kepada Christine dari mana dia mendapatkan gelang itu. Christine menceritakan semuanya. Dia mengatakan bahwa dia diberi gelang itu oleh wanita muda cantik dengan rambut seperti api. Pipit mengira ciri-ciri wanita yang disebutkan Christine bukanlah Sarah yang dia cari, karena Sarah sudah berumur 70 tahun dan rambutnya sudah memutih seperti salju. Mickey kemudian menanyakan di mana wanita muda cantik itu. Christine mengatakan bahwa wanita itu tadi malam berada di sini dan memberikan secangkir teh kepada seorang laki-laki.
laki-laki yang ditemukan tewas tadi. Christine yang masih polos merasa ketakutan. Dia kemudian lari meninggalkan Mickey dan Pipit. You better come with us, little girl. Ryan dan Mickey masih menemukan jalan buntu. Mereka kemudian kembali ke toko Curious Goods. Ketika dalam perjalanan, Ryan menyalakan radio di mobilnya. Dalam siaran radio, sedang memutar sebuah lagu dari Lady Rocker Diana. Mickey merasa terganggu dengan suara radio dan meminta supaya Ryan mengecilkan volumenya. Pipit tersenyum dan mengatakan bahwa lagu tersebut adalah lagu favorit Sarah temannya. Di toko Curious Goods, Jack, Mickey, dan Ryan berkumpul. Mickey menduga bahwa Sarah dan Diana adalah orang yang sama. Namun Mickey merasa aneh. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua berumur 70 tahun bisa kembali menjadi muda seperti umur belasan tahun? Jack kemudian mencoba menghubungkannya dengan legenda Archimedes, di mana umur tua ditukar untuk kemudaan. Mereka menyimpulkan bahwa cangkir itu bekerja dengan cara menukar energi kehidupan korbannya dengan usia si pemilik cangkir. Mereka semakin yakin bahwa Sarah dan Diana adalah orang yang sama. Ryan dan Mickey menyamar sebagai fotografer majalah musik untuk menemui Diana yang sedang wawancara di sebuah stasiun radio. Mereka menerobos kerumunan dan berhasil bertemu dengan Diana. Diana baru saja menyelesaikan wawancara di stasiun radio tersebut. Dia melihat cermin dan wajahnya tampak mulai menua. Ini menandakan bahwa dia perlu korban lagi supaya tetap awet muda. Ryan dan Mickey langsung menodongnya dengan pertanyaan tentang Sarah dan cangkir teh. Teddy kemudian mengusir Ryan dan Mickey. Sementara itu, Diana tampak panik. Dia kemudian pergi meninggalkan stasiun radio. Diana berlari melewati pintu belakang stasiun radio. Tiba-tiba, dia bertabrakan dengan Christine. Diana tidak menyadari Christine mengambil cangkir daunnya. Ketika sampai di ujung lorong, Diana bertemu dengan Pipit. Pipit terkejut dan merasa kenal dengan Diana. Pipit menanyakan apakah dia Sarah. Sarah? Diana merasa tersepit dan ketakutan akan terbongkar rahasianya. Dia kemudian lari meninggalkan Pipit. Diana berada di taman dan siap akan mencari korbannya. Namun dia terkejut ketika melihat tas karena cangkir daunnya sudah hilang. Sementara itu, Christine tidak menyadari bahwa cangkir yang dibawanya adalah cangkir yang sangat berbahaya. Dia kemudian tidur di taman. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendekatinya. Christine ketakutan dan kemudian berlari. Orang misterius tersebut mengejar dan ingin merebut cangkirnya. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan Christine. It's me, don't worry. I got a card. I didn't want to hog all the glory. Ternyata, orang misterius tersebut adalah Ryan dan Mickey. Mickey mencoba merayu supaya Christine memberikan cangkirnya. Awalnya, Christine tidak ingin memberikannya. Namun, akhirnya Christine tertarik setelah Mickey menjanjikan penukaran cangkir dengan tempat tidur yang layak dan makanan yang enak. Di markas Curious Goods, Jack sangat senang karena Ryan dan Mickey kembali dan berhasil membawa cangkir teh daun. Jack kemudian meletakkan cangkir tersebut di meja. Mereka kemudian menyiapkan kamar untuk tempat tinggal sementara Christine dan menyiapkan makanan yang dijanjikan kepada Christine. Hingga mereka tidak menyadari ada seseorang misterius berjubah yang diam-diam memasuki toko mereka. Orang berjubah tersebut kemudian mengambil dan membawa pergi cangkir teh daun yang ada di meja. Ternyata, orang misterius yang mengambil cangkir tersebut adalah Pipit, teman Jack.
The cockpit's gone. What? Pipit diam-diam mendengar dan mengamati Jack, Mickey, dan Ryan serta cangkir daun awet muda tersebut. Pipit mengetahui apa fungsi dari cangkir tersebut. Dia kemudian pergi ke taman untuk mencari korban. Pipit bertemu dengan seorang laki-laki tunawisma dan menawarinya secangkir teh hangat. Laki-laki tunawisma tersebut tanpa curiga meminumnya. Tidak lama kemudian, kembali muncul daun dari dalam cangkir dan tiba-tiba Hey, lady. Pipit merebut cangkir tersebut sehingga tidak jadi memakan korban jiwa. Pipit menyesali apa yang dilakukannya. Dia bermaksud mengembalikannya kepada Jack, Mickey, dan Ryan. Pipit tidak menyadari sedang diikuti oleh Diana. Inilah wajah Diana aslinya. Dia sudah kembali menjadi berumur 70-an karena membutuhkan korban lagi untuk menukar kemudahan dengan cangkir teh daun Ivy. Pipit menelepon Ryan dan mengatakan akan mengembalikan cangkir daun Ivy. Mereka kemudian mengatur jadwal untuk bertemu di taman. Jack, Mickey, dan Ryan sampai di taman. Namun mereka tidak menemukan Pipit. Damn. She kinda gone far. Let's each take a path, huh? Ternyata Pipit sedang dikejar oleh Diana. Diana berhasil mendapatkan Pipit. Dia kemudian memukul Pipit hingga pingsan. Diana berhasil mendapatkan cangkir maut tersebut kembali. Harapan Diana untuk menjadi muda mulai kembali lagi. Ryan dan Mickey menemukan Pipit sudah pingsan. Mereka berusaha menolongnya. Namun, tiba-tiba polisi datang dan mengira Ryan dan Mickey lah yang melukai Pipit. Mereka kemudian menangkap Ryan dan Mickey. Jack kini harus bekerja sendirian untuk mengembalikan cangkir daun maut tersebut dari tangan Diana. Diana menelepon manajernya, Teddy, supaya tidak membatalkan konsernya. Dia berjanji akan datang dalam konser tersebut. Diana tampak sudah sangat tua. Dia harus mencari korban supaya kembali muda untuk tampil dalam konsernya. Diana mendapatkan korbannya. Dia mendekati seorang laki-laki yang sedang tidur di kursi taman dan memberinya teh yang ada di dalam cangkir maut tersebut. Laki-laki tersebut tampak sangat senang dan menerima tawaran Diana. Dia kemudian mengambil cangkir tersebut dan akan meminumnya. Namun tiba-tiba, I'm sorry. This doesn't belong to you. ternyata laki-laki tua tersebut adalah Jack yang sedang menyamar. Tamat sudah harapan Diana untuk kembali muda. Pipit siuman dan berhasil meyakinkan polisi bahwa Dianalah yang melukainya dan Dianalah pelaku pembunuhan beruntun tunawisma di taman. Polisi kemudian membebaskan Ryan dan Mickey. Mereka bertiga kemudian kembali ke taman untuk merebut kembali cangkir maut dari Diana. Jack datang dengan memberikan kabar gembira dan menunjukkan cangkir teh maut yang kini sudah aman. Konser akan segera dimulai. Tampak penonton yang bersorak-sorai menunggu penampilan Diana si Lady Di. Jack, Mickey, Ryan, dan Teddy menunggu Diana keluar dari ruang rias. Dan tiba-tiba, inilah wajah asli Diana si Lady Di. Jack, Mickey, Ryan, Pipit, dan Christine berkumpul kembali di toko Curious Goods. Mereka sedang merayakan kemenangan, dan cerita pun tamat.
Hikmah yang bisa saya dapatkan dari cerita ini adalah proses penuaan pada manusia adalah sebuah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Oke pemirsa, sekian dulu cerita kali ini. Tunggu cerita menarik lainnya dari MG90 dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Bye.